warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pelajar semuanya, apa kabar hati hari ini? Semoga tetap baik-baik saja meski berada dalam fase menanti kepastian. Misalnya, oke, masih bersama dengan saya Ulfatul Mufil dari kelompok 6 kelas PAI 3. Kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang Indonesia yang memakai dasar negara yaitu Pancasila. Bagaimana sejarahnya? Kok bisa sih Pancasila menjadi dasar negara Indonesia sedangkan negara-negara yang lain itu berbeda dengan Indonesia yang memakai Pancasila yang juga sebagai ideologi bangsa. Adapun nanti juga akan dijelaskan sedikit tentang fungsi, makna, dan juga peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu sendiri. Oke, kali ini untuk sejarah singkat dari Pancasila sebagai dasar negara akan dipaparkan oleh Kak Ardi. Kepadanya saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ardianto, NIM 211010079. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pada pidato Soekarno yang berjudul Pancasila pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan cikal bakal terbentuknya dasar negara Republik Indonesia. Setelah melalui sejarah panjang, berbagai perdebatan dan musyawarah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Kini setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila diperingati 1 Juni merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan pada BPUPKI. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia perlu dasar negara sebagai pedoman. Kemudian Soekarno mengajukan 5 prinsip, kemudian dikaji ulang oleh para peserta BPUPKI dan disetujui sampai sekarang. Momen bersejarah ini diperingati setiap tahunnya agar bangsa Indonesia mengetahui awal perumusan dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Setiap negara tentunya memiliki dasar negara, di mana dasar negara tersebut dijadikan sebagai sikap hidup, pandangan hidup, serta sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Tanpa dasar dan tujuan, maka sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang mana Pancasila itu digunakan untuk mengatur menyelenggarakan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana itu masuk pada sila keempat yang berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Materi selanjutnya yaitu makna Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Nugraha. Saya akan menjelaskan peran Pancasila sebagai dasar negara. Peran Pancasila sebagai dasar negara diantaranya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya
asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai hasil yang diterapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter arah dan tujuan dari pembangunan yang dilakukan pada negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kakak-kakak tadi telah memaparkan tentang sejarah, peran, fungsi, dan juga maknanya dari Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga kita sedikit menambah wawasan bagaimana jalannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Oke, demikianlah video pembelajaran singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kita masih sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.